Assalamualaikum Tribunus, selamat malam. Jumpa lagi kita dalam obrolan di Geraha Tribun Sumsel yang hari ini kedatangan tamu istimewa, yaitu petinggi PLN di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Ya, kita sapa saja langsung Bapak Adi Herlambang. Siapa? General Manager Unit Induk Distribusi PLN Sumsel, Jambi, Bengkulu. Mudah-mudahan betul. Betul, Pak. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Soalnya panjang. Yang belum saya sebutkan ini lebih panjang lagi nih ya. Nama lengkapnya adalah Bapak Adi Herlambang, ST, MT, MM, MSM, IPM. Iya, betul. Tepat. Semuanya adalah gelar akademis itu? IPM itu gelar profesional. Oh, profesional. Ya, ST, MM, MSM, MT itu akademis. Akademis. Gelar akademis. Berarti ini Kebetulan saya ngambil S2 itu 3, Pak. S2 3. Sebentar. S1-nya pasti teknik karena ST. S1-nya teknik. Oh, di mana itu, Pak? Di Universitas Indonesia, Pak. Oke. Wah, ini yellow jacket ini. Yellow jacket. Siap. Tahun berapa, Pak? Saya masuk tahun 97, Pak. Masuk 97. Keluar 2001. 2001. Oke. Nah, yang ini yang menarik yang 3 itu. MT, MM, MSM 3. 3. Sekali dalam periode yang sama atau berbeda-beda? Tidak, Pak. Oh, jadi saya pertama mengambil Magister Manajemen. Itu memang atas biaya saya sendiri. Kemudian saya mendapatkan beasiswa dari BUMN itu di Magister Strategi Corporate. Ya, yang MSM ini mungkin? MSM. Apa nama singkatannya itu? Magister Strategic Management. Oh, Magister Strategic Management. Di jurusan di Strategi Corporate. Di mana itu, Pak? Di Universitas Indonesia. Oke, sama ya. Ya, kebetulan ketika saya kuliah di Magister Strategic Management itu, ini kan kampusnya sebelahan dengan kampus lama saya, teknik. Oke. Sehingga saya ditawari oleh dosen pembimbing saya yang waktu S1 untuk mengambil beasiswa double degree, Pak. Di UI 1 tahun, di Jerman 1 tahun sebenarnya waktu itu. Sehingga saya ngambil Magister Teknik. Jadi kuliahnya bareng Bareng ya. Magister Strategic Management dan Magister Teknik. Selesainya bareng juga? Tidak, karena memang ada selisih semester. Karena yang double degree itu ya? Ya, nah yang double degree itu kebetulan saya tidak mendapatkan, waktu itu belum mendapatkan izin dari perusahaan untuk yang ke Jermannya, Pak. Jadi akhirnya master teknik itu saya hanya selesaikan di Universitas Indonesia. Oke. Harusnya double degree, MT, MN gitu ya, gitu. Wah, harusnya ada lagi yang Ya, harusnya yang gelar dari Jerman sana ya. Iya. Eng itu, Pak. Eng gitu. Berarti ini coba saya tebak, mungkin keliru ini. Sarjana tekniknya elektro. Elektro. Oh, betul ya. Elektro. Tidak selalu orang PLN elektro ya, Pak ya. Tapi Enggak. ini tebakan Saya umum memang aja. elektro. Memang elektro ya. Oke. Ini kita mungkin waktu itu belum dapat izin karena belum jadi GM, Pak. Mungkin. Karena tugas belajar saya sudah Magister Strategic Management. Oh, tugasnya. Tugas belajarnya. Nah, kebetulan saya ditawarin dapat beasiswa waktu itu untuk double degree teknik. Saya pikir sekalian lah gitu yang mumpung di Jakarta, saya kuliah 2. Jadi waktu itu Magister Strategic Managementnya dengan tesis, saya harusnya ke Jerman. Tapi waktu itu belum dapat izin karena tugas belajar saya sebetulnya Magister Strategic Management. Iya. Tugasnya di manajerial itu ya waktu itu ya. Yang teknik ini saya memang sendiri. passion sendiri. Ya. Oke ini. Tapi memang sebetulnya kuliah ke Jerman itu cita-cita saya sejak kecil sebenarnya. Iya. Yang belum terwujud, Pak. Belum terwujud. belum ya, Pak ya. Terwujud. Artinya masih ada kesempatan ya, ini, Pak. Mudah-mudahan nanti ada short course dan lain-lain, Pak. Iya. Untuk dapat eng itu tadi ya. Kayak Pak Habibie kan ada engnya. Iya. Akhirnya tahu lah ya, ini latar belakang GMPLN. Siap. S2JB, Sumsel, Jambi, Bengkulu. Ya. Nah, sekarang kita mau ngobrol soal listrikan ini, kelistrikan ke PLN ini, Pak, di Sumatera Selatan. Sering kali kita baca berita tentang rasio elektrifikasi ya, 99%. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak. 99% itu artinya ini di Sumatera Selatan ya kita bicara. Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu. Jambi, Bengkulu. Itu artinya seluruh
wilayah S2JB ini sudah terakses dengan jaringan PLN sampai ke desa-desanya? Jadi begini Pak Yudi, rasio elektrifikasi itu sebetulnya kan gabungan antara yang dilistriki PLN dengan melistriki sendiri secara mandiri. Nah, untuk di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu itu kami bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat ini sudah menggunakan listrik. Ya, ada yang menggunakan listrik PLN, ada juga yang belum menggunakan listrik PLN secara mandiri, mungkin menggunakan genset atau menggunakan koperasi seperti di daerah-daerah pesisir. Nah, jadi total rasio elektrifikasi kita di 99,99%. Kenapa 99,99%? Karena memang tentunya setiap hari itu mungkin ada keluarga baru yang punya rumah baru dan lain-lain. Masyarakat ini terus tumbuh, terus berkembang, ya sehingga rasio elektrifikasi kita di 99,99%. Itu adalah gabungan pemakai listrik yang disuplai PLN dan mandiri Pak, atau mungkin koperasi dan lain-lain. Makanya tahun lalu angkanya segitu, tahun ini juga sama iya, ya. Betul. Saya kapan 100%-nya atau 105% Ya, gitu ya, ternyata alasannya itu ya. Tapi di daerah lain mungkin di Maluku dan Papua itu memang ada betul-betul masyarakat yang tidak menggunakan listrik. Karena memang dari PLN belum masuk, secara mandiri pun belum. Iya. Makanya sehingga untuk mungkin di Maluku Papua bisa jadi rasio elektrifikasinya kurang dari 95 mungkin bahkan. Oke. Artinya di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini semua sudah bisa mengakses energi listrik ini lah ya. Betul Pak. Ya, bisa menggunakan untuk kehidupan sehari-hari, usaha dan sebagainya. Ya. Nah, lantas saya terpikir ini, setelah ada rasio itu ya, atau rasio itu sudah cukup ideal ya di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini. Apa sebenarnya yang menjadi fokus utama atau concern PLN di wilayah ini, Pak? Jadi kan PLN ini kan satu-satunya perusahaan Pak ya yang memiliki wilayah usaha yang clear lah ya. Artinya kita punya kewajiban untuk bisa melistriki seluruh masyarakat Indonesia. Di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu sendiri itu kita masih ada beberapa desa yang belum berlistrik. Sehingga rasio desa berlistrik PLN kita itu di 99,62%. 99,62%. Di mana di Sumatera Selatan sendiri rasio desa berlistrik kami itu di 99,32%. Kemudian di Jambi itu 99,82%. Dan kami optimis bahwa di tahun ini mungkin di akhir November atau di awal Desember ini Jambi bisa 100% rasio desa berlistrik PLN. Nah, kemudian untuk Bengkulu itu sudah 100%. Sehingga di tahun 2025 PR kami adalah bagaimana kami bisa merealisasikan 100% desa berlistrik di Sumatera Selatan. 100% desa ya? Kita masih ada 22 desa di Sumatera Selatan yang belum berlistrik PLN. Oke. Itu karena apa Pak biasanya Pak? Paling umum 22 ini karena 22, lokasinya atau? Ya, mayoritas tentunya karena lokasi. Ini adalah lokasi-lokasi yang remote. Jadi ada 12 desa kami itu yang berada di pesisir, dan itu tidak memungkinkan kami menarik jaringan dari jaringan existing Pak. Sehingga nanti kami akan membangun mungkin di sana PLTS komunal Pak. PLTS komunal. Tenaga surya ya. Ya, kemudian ada 9 desa itu harus melewati Suaka Marga Satwa, hutan lindung, hutan produksi yang memerlukan izin. Sedangkan satu desa lagi ini belum ada akses jalan. Seperti itu. Ya. Jadi ini untuk yang Oki ya Pak ya? Tadi ya, yang di pesisir itu Oki. Pak. Banyuasin juga enggak ya? Sudah enggak Pak. Sudah enggak. Ya. Oki cuma berarti yang hutan itu di arah Pagar Alam sana? Enggak Pak, rata-rata itu di daerah Ogan, Komering ini ya. Daerah Komering ya. Gitu ya. Daerah Komering oke. Ya. Itu desa-desa yang memang harus kita melakukan pengurusan izin hutan lindung Suaka Marga Satwa. Tapi kita sudah mulai melakukan perizinan Pak dengan bekerja sama dengan stakeholder, terutama dengan pemerintah kabupaten seperti itu Pak.
Nah, tetapi memang ada satu sebenarnya concern dari kami sendiri bahwa di daerah-daerah pesisir ini kami sudah berkunjung ke sana, itu banyak potensi tambak, Pak. Potensi tambak. Jadi masyarakat banyak membangun tambak-tambak tradisional, sehingga kami saat ini sedang coba merencanakan apakah memungkinkan untuk dibangun gardu induk di sana. Nah, sehingga nanti dari sistem transmisi baru masuk ke sistem distribusi agar selain melistriki desa, kita juga bisa mengembangkan ekonomi masyarakat di sana. Ya, nanti mungkin kita bisa coba arahkan agar tambak-tambak itu menjadi tambak-tambak modern, ya Pak, dengan pompa-pompa gitu ya, pompa mungkin bisa 2 atau 4. Nah, kemudian kita juga mungkin bisa di sana membangun cold storage, ya, sehingga tentunya PLN bisa membangun sentra ekonomi baru di daerah pesisir sana. Harapan saya seperti itu. Ini sedang kami coba rencanakan ini untuk rencana jangka panjang ya Pak ya. Kami coba nanti akan bangun gardu induk agar kecukupan daya di sana betul-betul bisa terjamin, Pak. Ya, ya itu kan sangat mensupport ya. Kalaupun sekarang ada berarti mereka harus mengupayakan sendiri pakai solar atau ya, apa gitu ya. Pakai solar. Ini cost-nya itu tentunya tinggi, Pak. Lebih tinggi. Ya. Ya, ya. Kalau dengan listrik PLN lebih murah Pak ya dibandingkan? Listrik PLN rata-rata 1/4 saja, Pak. 1/4? 1/4. Oh, meskipun itu tarif yang Tarif usaha yang biasa, ya? Iya. Bukan tarif subsidi yang di rumah-rumah ini yang betul, kita kenal itu kan Pak ya? Iya. Tetap lebih murah ya? Jauh lebih murah. Berarti sudah banyak dari kalangan pengusaha menyampaikan harapannya tentang kondisi yang di pesisir itu ya Pak ya? Dari pengusaha sih belum ada ke kami ya Pak ya, tapi dari stakeholder pemerintah tentunya Sumatera Selatan sangat ingin agar seluruh desanya itu bisa berlistrik PLN. Tapi karena memang di masyarakat itu walaupun mereka sudah menggunakan listrik sendiri, koperasi, kalau belum dilistriki PLN, mereka selalu menyatakan belum berlistrik Pak. Belum berlistrik begitu Pak. Padahal setrumnya sama rasanya. Sama, tetapi mereka sangat ingin agar mereka juga bisa dilayani oleh PLN, Pak. Itu. Yang listrik mandiri ini kalau secara harga dengan harga PLN sama atau gimana? Tentunya jauh lebih mahal, Pak. Oh, jauh lebih mahal ya pastinya ya. Karena kan pengelolaannya beda ya. Beda, menggunakan solar, mungkin juga efisiensinya mesinnya tidak terlalu bagus ya, sehingga jauh lebih mahal. Ya tentu itu yang menjadi harapan mereka. Bukan soal rasa listriknya beda Pak ya. Betul. Rasa bayarnya yang beda. Rasa bayarnya berbeda. Ini mungkin salah contoh di Mandira Pak. Di Mandira itu dulu masyarakat menggunakan listrik mandiri. Nah sekarang dengan masuknya PLN, saya pernah ketemu dengan petambak-petambak di sana. Mereka sangat senang, bersyukur dengan masuknya PLN karena biaya produksi mereka turun jauh. Lebih efisien ya dalam bisnisnya itu. Oke. Berarti 2025 100% desa Sumsel. Kalau di roadmap kami dengan DJK itu 2027 Pak. Oh 2027. Ya. Tapi dengan kondisi tadi bisa. Tentunya nanti ini disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan ya, dan juga terkait dengan perizinan Pak. Oh, harapannya di tahun depan 9 desa yang harus ada izin untuk memasuki kawasan Suaka Marga Satwa gitu ya, hutan lindung, hutan produksi, harapan saya bisa clear sehingga kita bisa langsung mengeksekusi Pak. Iya. Seperti itu. Tinggal 22 ya kan dari 3.000-an 3.000 lebih ya desa di Sumatera Selatan 22 ini. 22. Ya ini mungkin 22 ada salah satu salah duanya penonton. Iya bisa jadi. 22 desa 9 desa tahun depan ya harapannya kan. Ya kalau di roadmap kami itu tahun depan 5 desa Pak. 5 desa. Dengan mengasumsikan bahwa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup itu keluar. Nah ini harapannya bisa dieksekusi di tahun depan. 5 tahun depan. Nah tapi kalau misalkan nanti kita ada tambahan anggaran, harapan saya sih targetnya bisa 7. Sehingga nanti di tahun 2026-nya PR kita tinggal yang di pesisir. Harapan saya seperti itu Pak Yudi. Ya.
Berarti nanti saya kalau mau bikin usaha di pesisir nunggu itu aja Pak. Oh, siap. Nunggu Atau mau beli tambak di sana Oh, kan? beli tambak. Iya, tambak udang tuh. Iya, iya, iya. Ini informasi menarik ya. Ini dari apa yang kita survei itu sudah di sana itu ada 1.000 tambak Pak, petambak, petani udang. 1.000 petani udang. Iya, di pesisir. Oh, dengan ribuan Ada hektar dari 12 desa itu kan Pak. di 12 desa Iya. itu. Oh, ya menarik juga Pak. Nah, tentunya ini akan bisa jadi sentra ekonomi baru kalau misalkan kita bisa menyiapkan listrik di sana. Iya, 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 iya. Tentunya kalau listrik PLN belum sepenuhnya di sana, tentu macam cold storage tadi belum, pompa juga mungkin belum optimal betul kan? Belum optimal. Memang di sana sebagian desa itu sudah koperasi, jadi mereka membeli pembangkit diesel gitu ya, dikelola oleh mereka sendiri Pak, Ya, oleh koperasi. ya. Kan kalau harga lebih efisien mungkin produksi bisa lebih banyak. Betul. Produksi lebih banyak, cold storage-nya Dan nambah lagi. tentunya harapannya tambak yang tradisional ini bisa dikembangkan ke tambak modern, sehingga kalau mungkin setahun mereka biasa panen cuma 1-2 kali, harapannya nanti dengan tambak modern volume volume panennya lebih besar, waktunya juga bisa lebih banyak. Iya, 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 iya. Kok lebih tahu tambak ini daripada listrik nanti? Iya, iya. Kebetulan saya pernah berkunjung ke Mandira Pak, saya diskusi dengan teman-teman petambak udang. Oke, menarik ini ya. Iya. Mungkin karena sekolahnya tadi bisnis juga ya. Iya, betul. Di Sumatera Selatan di beberapa wilayah di Sumsel juga Lampung itu kan memang industri perikanan itu juga kan di sini ya Pak, perikanan tambakan itu. Pakan ikan produksi itu memang ada di wilayah Lampung Sumsel ini karena potensinya tadi. Iya Pak, kami juga mau menanyakan tentang ini. Yang paling sering didengar ya oleh warga atau dialami itu soal pemadaman atau pemeliharaan listrik. Oh, siap. Ya. Ada 2 terminologi itu ya, pemadaman atau pemeliharaan. Yang benar itu yang mana Pak? Oh iya. Jadi memang di kami pemeliharaan itu kan harus Pak, pemeliharaan harus dilakukan. Pemeliharaan itu macam-macam, bisa karena mungkin ada peralatan yang harus diganti, atau mungkin ada temuan di lapangan yang membahayakan masyarakat, nah itu pemeliharaan. Nah tentunya pemeliharaan bisa dilakukan melalui padam, ada juga yang dikerjakan dalam keadaan bertegangan atau tidak padam. Itu tergantung nanti kompleksitas dari pemeliharaannya. Nah, sehingga kalau kita misalkan masyarakat bicara terkait dengan padam, ya padam itu bisa 2, bisa karena adanya gangguan, bisa karena pemeliharaan yang mengharuskan padam. Kalau pemeliharaannya mengharuskan padam, itu kita biasanya sudah menginformasikan ke pelanggan 1 minggu sebelumnya Pak, atau setidaknya H-1 sebelum kami melakukan pemeliharaan. Jadi bukan pemadaman bergilir itu Pak? Bukan, itu memang pemeliharaan rutin. Dan di SOP kami izin pemeliharaan itu harus maksimum paling lambat H-4, sehingga kami punya waktu untuk menginformasikan ke pelanggan bahwa akan dilakukan pemeliharaan yang menyebabkan padam. Seperti itu. Kemudian ada padam yang karena gangguan. Nah, biasanya tuh itu Pak, yang karena gangguan tuh kita sering merasakan atau menduga ya saat hujan deras atau apa itu sering, wah ini biasanya akan padam ini gitu. Benar nggak itu Pak? Ya jadi gini Pak, jaringan kami ya, jaringan mungkin hampir di seluruh Indonesia, itu kabel-kabel kami itu masih kabel terbuka Pak. Ya, di S2JP sendiri 85% kami masih jaringan terbuka. Nah jaringan terbuka itu ini kan berarti memiliki potensi bahaya buat masyarakat. Ya, sehingga kami mendesain ketika misalkan jaringan kami itu tersentuh sesuatu, itu wajib padam. Wajib padam. Sistem proteksi kami itu bekerja. Apakah itu tersentuh pohon, tersentuh binatang, atau tersentuh apapun. Ya, itu proteksi kami bekerja memadamkan itu.
Maksudnya jaringan tersentuh itu kabel-kabelnya itu. Kabel-kabel yang di apa? Yang Atau 20 gardu-gardu kV itu. itu, 20 kV ataupun gardu gitu ya. Oh, sama. Ya, yang misalkan tersentuh itu padam. Ya tujuannya tadi untuk melindungi masyarakat ya. Karena kita tidak tahu yang nyentuh ini siapa kan gitu ya. Kalau hujan bukan tersentuh, Pak, tertimpa, Pak. Nah, ya. Nah, karena jaringan kita itu 85% terbuka, makanya ini saya sangat berharap ke masyarakat, ke seluruh stakeholder agar ketika kami melakukan pemotongan jaringan, pemotongan pohon untuk memastikan bahwa jaringan kami bebas pohon, ini harapannya kami mendapatkan izin, Pak. Ya, kenapa? Karena tentunya kami sama dengan pelanggan kami tidak ingin ada padam. Nah, karena di dalam evaluasi kami bahwa penyebab padam itu mayoritas pohon, ya hampir 70% padam di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini akibat pohon, Pak. Sehingga kami sangat konsen untuk memastikan bahwa jaringan kami itu betul-betul bebas dari pohon. Ya, selain karena pohon bisa menyebabkan gangguan, ini sebetulnya juga penting buat masyarakat. Karena ketika hujan, pohon sangat berpeluang menjadi penghantar. Sehingga membahayakan orang ketika mungkin ada di bawah pohon untuk berteduh dan lain-lain. Bisa ada sengatan listrik. Jadi waktu hujan ya tidak disarankan berteduh di bawah pohon ya, Pak ya. Kalau melihat ada Betul, jaringan. Pak. Ya, artinya ya tentunya harapan saya dan alhamdulillah tentunya stakeholder juga mendukung ketika kami melakukan pembersihan jaringan dari pohon ini harapannya bisa disupport oleh masyarakat bisa mengizinkan karena selain untuk memastikan bahwa jaringan kami PLN semakin handal juga untuk memastikan bahwa masyarakat aman. Seperti itu, Pak Yudi. Jadi selain disarankan tidak berteduh di bawah pohon, Pak, juga tidak memanjat pohon. Oh iya, iya, betul. Iya. Ya, menyambung tadi, Pak. Kenapa saya tanyakan itu? Karena tahun lalu ya, mungkin juga tahun ini sering juga saya baca. Nanti tolong dikoreksi ya, apakah di seluruh Sumatera Selatan atau di secara nasional. Kita ini untuk konteks listrik surplus energi atau? Betul, Pak. Itu di Sumsel atau di seluruh Indonesia, Pak? Kita mungkin saya bicara khusus di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Pak ya. Di kami, reserve margin kami, surplus kami itu 900 MW. Itu kami sudah kirim ke Sumatera bagian tengah dan utara, juga ke Lampung, itu sekitar 900 MW. Seperti itu, Pak. Jadi beban puncak kami itu ada di sekitar 1.600 MW, dan kami masih memiliki cadangan, itu sekitar 900. Oke. Jadi ada 3.400. Sudah dikirim juga ya? Sudah Sisa dikirim. 900 sudah dikirim ke tetangga ya? Sudah dikirim ke tetangga, kita masih surplus 900. Artinya penjelasan Pak Adi tadi, listrik padam itu bukan pemadaman bergilir karena kita kekurangan daya ya? Betul. Sehingga Pak mungkin ini juga ingin saya sampaikan kepada seluruh pelanggan kami bahwa secara kecukupan daya di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu ini sangat cukup. Kami dengan beban puncak 1.600 MW, kami masih memiliki reserve margin 900 MW. Itu kita sudah kirim 900 lagi ke tetangga. Nah, sehingga tentunya kami sangat berkepentingan agar kami bisa continue memasok listrik ke pelanggan. Karena kalau kami bisa memasok listrik ke pelanggan secara kontinu, artinya kan ini listrik bisa terdeliver, Pak. Ya, karena sampai saat ini kan listrik nggak bisa disimpan. Ya, untuk penyimpanan yang besar tuh nggak ada. Oh, yang besar maksudnya? Ya. Kalau power bank kan bisa? Ya, power bank kecil gitu ya. Nah, sehingga tentunya keandalan jaringan ini ya menjadi kepentingan kami juga, bahwa kami pengen listrik kami itu terus bisa menyala. Sehingga kami bisa mendeliver energi yang sudah kami bangkitkan kepada pelanggan. Ya. Nah, sehingga tentunya saya sangat berharap agar khusus gitu ya terkait dengan pohon ini menjadi konsen kami, karena 70% padam di S2JP ini karena pohon, Pak.
agak dilema ini di Palembang. Bukan cuma Palembang, Pak. Iya. Hari-hari ini panasnya bukan main di berbagai kota ini kan. Siap. Pohon ini tempat berteduh. Oh iya. Ya, ya. Kebetulan ini kita belum hujan belum datang-datang juga ini, Pak. Ya. Artinya itu tadi konteksnya akan kita perlu kita antisipasi juga. Mungkin pemerintah kota, kabupaten ya di berbagai daerah itu nanti saat hujan datang ya kenyamanan warga ya kan, kebutuhan listrik itu ya terkait pohon ini juga. Karena tidak ada atau seperti mungkin saya yang jadul itu ya, zaman dulu kan kita taunya pemadaman bergilir karena kurang listriknya. Kurang listrik. Iya kan? Iya. Nah, sekarang konteksnya ini kan pemeliharaan itu ya. Ya, untuk pemeliharaan ya tentunya kita juga desain seefektif mungkin Pak, seefektif mungkin, secepat mungkin ya karena tadi prinsipnya kami ingin jualan Pak, ingin agar listrik yang sudah dihasilkan oleh pembangkit kami ini bisa dibeli oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa membantu mendorong perekonomian masyarakat Pak. Ya. Ada juga pertanyaan atau penasaran saya soal energi ya, PLN dan energi ini. Sekarang kita mengarah ke energi yang baru dan terbarukan. Supaya nggak cepat habis ini, Pak. Iya. Bagaimana dengan PLN di Sumsel dan Jambi Bengkulu ini? Kita memang PLN ini memiliki target bauran energi Pak ya. Fuel mix itu di tahun 2025 ini harus 25% menggunakan EBT. Secara S2JB ini kita sudah terlampaui Pak. Jadi dari komposisi energi kami ini kami sudah 36% menggunakan EBT, energi baru terbarukan. Itu ada terdiri dari air, ya kemudian juga ada biomass, nah seperti itu Pak. Dua jadi, itu ya? Ya artinya panas bumi juga Pak? Panas bumi ada di PLTP Lumut Balai Pak, itu panas bumi gitu ya. Yang berkontrak dengan kami sendiri itu adalah biomas, biogas, kemudian PLTM air Pak. Oh air. Ya. Dan nanti di awal tahun 2025 itu akan masuk lagi PLTA Merangin Hidro Pak, itu 350 MW. Ya. Bahkan mungkin di dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan juga bahwa sebetulnya kita memiliki kota Pak Yudi, kota yang 100% dilistriki oleh EBT. Itu Pagar Alam. Pagar Alam itu di situ ada pembangkit Green Lahat, Endikat, ya, di mana dua pembangkit itu dayanya itu sudah memiliki daya lebih dari kebutuhan dari Pagar Alam. Jadi kalau bisa saya katakan bahwa Pagar Alam itu sebetulnya 100% dialiri oleh energi baru terbarukan Pak EBT. Luar biasa itu. Di kota lain ada itu Pak yang 100%? Belum ada ya? Belum, Pagar Alam. Pagar Alam ya. Kota ramah lingkungan untuk untuk listriknya. Ya, tentunya nanti saya berharap di Pagar Alam itu juga nanti kendaraannya berubah menjadi kendaraan listrik, motor listrik, sepeda listrik, mobil listrik, sehingga bisa kita declare bahwa ini adalah kota yang ramah lingkungan. Betul energi ya. bersih. Betul. Tadi kan hanya pasokan listriknya, tetapi kendaraannya juga belum listrik ya. Ya. Mudah-mudahan bisa itu Pak. Harapan saya begitu Pak. Ya. Kalau lebih murah nanti kendaraannya. Ya. Tapi kalau motor, sepeda rasanya sudah mulai banyak ya. Sudah banyak. Tinggal yang mungkin roda 4 ini ya. Sama roda 8, roda 12 gitu ya. Ya harapan saya mungkin nanti di Pagar Alam kalau misalkan motornya bisa motor listrik semua, sepeda-sepeda listrik, ini semakin mendukung Pagar Alam sebagai kota ramah lingkungan. Tapi kalau di sana semua kendaraan itu sudah listrik ya, motor, sepeda gitu ya, ngecasnya cukup nggak Pak? Atau cukup Pak? Tersedia kah? Charging sudah kita siapkan Pak. Nanti tentunya kita lihat demand Pak ya, tapi kita sudah membangun banyak SPKLU untuk mendorong komunitas EV Pak, electric vehicle Pak. Ya SPKLU itu untuk mobil atau untuk kendaraan listrik yang lain?
Yang kita bangun masih mobil Pak. Mobil, Tapi ya? sebenarnya kan kalau untuk apa motor, sepeda Di rumah kan itu bisa ya? di rumah Pak. Di rumah memang ya. Oh. Dan tidak memang beda kan Pak ya bentuk atau apa device-nya itu Device-nya, iya. memang beda ya. Kalau yang mobil yang SPKLU ya. PKLU. Stasiun Pengisian kendaraan listrik umum. Oke. Gitu. Bicara soal itu di seluruh Sumsel, Jambi, Bengkulu sudah merata Pak? Prinsipnya kalau misalkan Bapak berkendara dari Lampung Dari Lampung sampai ke Bengkulu dengan kendaraan listrik itu sudah bisa. aman. Aman. Kita juga tahun ini target akan total itu sekitar 55 SPKLU Pak. 55 ya, Ya. di seluruh wilayah ini ya. Seluruh S2JB Pak. Tapi prinsipnya saya bisa katakan bahwa kalau misalkan Bapak berkendaraan listrik dari Surabaya gitu ya sampai ke Bengkulu itu aman. Surabaya sampai Bengkulu aman ya Pak ya? Karena di setiap 22 kilo di tol itu kita ada SPKLU Pak. Di Jawa ini. Pak di sini juga sama di Sumatera, di Trans Sumatera itu Pak. Oh di Trans Sumatera juga sama, Dari 22 Lampung kilo. sampai Palembang, sampai Bengkulu Pak. Itu sudah dibuktikan ada beberapa pemudik yang dari Jakarta ke Bengkulu menggunakan kendaraan listrik. Bos, mantep ya. Iya. Artinya Cukup. konektivitasnya itu sudah. Tapi sudah, Pak. sistemnya kalau di ini kan baterai yang ada di mobil itu ya, nggak ada cadangan, nggak ada itu ya. Ngecas. Artinya memang mengandalkan titik pemberhentian yang listrik itu Listrik, ya. ya. Iya, iya. Bisa dicoba itu Pak. Ya siap. Iya. Ini bulan-bulan ini kami sedang ulang tahun atau dalam rangka kegiatan ulang tahun Sriwijaya Pos nih, Siap. Pak Adi. Nah, tema kami adalah mata lokal desa. Jadi banyak berita-berita yang inspiratif dari desa. Ya. Ya. Baik itu yang membangun desa ya dari warga desa maupun dari para pihak terkait. Nah ini kami dengar juga informasi PLN juga ikut. Kalau dulu ada istilah apa namanya ABRI masuk desa, ini ada PLN masuk desa. Siap. Nah di PLN juga punya program untuk warga desa yang bukan cuma urusan kelistrikan ini Pak. Ya. Ada desa berdaya PLN. Betul. Di Sumatera Selatan ini. Ini bisa dijelaskan apa itu Pak? Maksudnya itu apa? Ya baik. Jadi begini Pak Yudi, PLN ini kami selain sebagai perusahaan penyedia energi listrik, tentunya kami juga memiliki tanggung jawab sosial ke masyarakat. Jadi kalau misalkan di PLN sendiri, mungkin sedikit cerita sebelum saya masuk ke desa berdaya. Di kami di PLN sendiri setiap bulan itu ada potongan zakat EBM 2,5%. Jadi sekitar mungkin 6 miliaran itu ya tiap bulan itu kita ada anggaran ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dari Yayasan Baitul Mal PLN gitu. Ini programnya macam-macam, ada beasiswa untuk anak SD sampai kuliah, pelatihan-pelatihan untuk keterampilan tenaga-tenaga produktif gitu ya, ada pelatihan fotografi, pelatihan lain-lain itu ada Pak. Kemudian juga ada rumah tahfidz dan macam-macam. Itu adalah dari EBM. Tapi selain EBM kami juga punya program TJSL. TJSL kami ini cukup banyak, bahkan kita banyak mendapatkan penghargaan. Kita juga punya 2 rumah BUMN, itu di Jambi dan di Kepahyang. Nah itu kita melakukan banyak pelatihan bagaimana kita bisa mengembangkan ekonomi mikro menengah agar dia bisa tumbuh, sustain dan bisa berkembang Pak. Seperti itu. Termasuk di desa-desa itu ya? Ya, kemudian ini kita juga punya program untuk desa berdaya. Ini ada di Pagar Alam Pak. Ini masih dalam proses di mana PLN melakukan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga di sana ya untuk bisa memproduksi atau meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian yang ada di desa mereka, daerah Pagar Alam. Jadi ini ada desa yang memang dia bisa memiliki kebun-kebun kopi Pak, kebun-kebun kopi, kemudian palawija,
Nah ini teman-teman PLN S2JB ini melakukan pemberdayaan bagaimana ibu-ibu ini bisa menghasilkan, mengolah hasil palawijanya menjadi lebih punya nilai tambah. Punya nilai tambah, membuat keripik-keripik dan lain-lain. Kemudian kopi juga di package sedemikian rupa sehingga harga jualnya naik. Nah selain itu teman-teman juga di desa tersebut membuat rumah kompos Pak. Jadi ini untuk suami-suami, para bapak-bapak gitu ya. Jadi di sana ada sumber-sumber yang bisa diolah menjadi kompos, kotoran ternak, kemudian juga sampah-sampah daun kopi dan lain-lain. Ini dibuat kompos, dikelola oleh suami-suami di sana melalui koperasi, di mana kompos ini nanti juga digunakan untuk itu tadi perkebunan tadi, untuk palawija, untuk kopi dan lain-lain. Nah, nanti pada akhirnya kita juga akan membangun sekolah Pak, sekolah formal dan informal, TPA gitu ya, dan untuk memberikan pendidikan yang layak, pendidikan yang bagus buat masyarakat, anak-anak di desa tersebut. Jadi kita 3 pilar tadi, ibu-ibu, para istri gitu ya, suami dan anak itu kita membuat program yang terpadu gitu Pak. Harapannya ini nanti program ini bisa dieskalasi, bisa dicontoh di desa-desa lain, sehingga ini bisa menjadi salah satu program kita untuk mendukung visi pemerintah agar tidak ada lagi masyarakat miskin di Indonesia Pak Yudi. Terutama di desa ya Pak ya? Terutama desa Pak. Iya. Dan itu program-program yang memang tidak terkait dengan bisnis PLN ya tadi ya? Betul. Memang ya itu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ya. Jadi kopinya nggak perlu dikasih merek kopi setrum gitu enggak ya Pak? Iya. Ada satu kopi Yudi gitu. Tapi ada satu Pak yang terkait PLN Pak. Ya, yang sekolah tadi. Ya. Karena harus ada listriknya itu. Oh iya, listrik nggak ada. Dan pagar alam itu listriknya sudah itu tadi ya 100% EBT ya. Pak. EBT ya. Tuh. Artinya kalau EBT itu ya nggak akan kekurangan ya Pak ya? Ya, so far logikanya enggak, Pak. begitu kan? Karena kan seperti Pak. Memang pagar alam itu ada 2 pembangkit EBT, itu Green Lahat dan Indikat yang 100% itu mensuplai pagar alam, tetapi pagar alam juga disuplai dari sistem kan Pak, jaringan. Ya, jadi intinya kekurangan daya di sana tidak ada. Karena kami surplus 900 MW. Iya. Dia sistem jaringannya menyatu dengan PLN ini kan? Iya, betul. Iya. Oke. Nah, bicara tadi yang soal desa berdaya itu yang 3 pilar itu boleh ya sebenarnya BUMN yang lain mencontoh itu ya. Ya tentunya itu yang kami harapkan Pak. Harapkan gitu ya. Iya. Karena itu yang kami harapkan, karena tentunya kami juga sangat berkepentingan agar seluruh masyarakat Indonesia ini naik tarafnya dari miskin menjadi sejahtera. Ya. Apalagi kita mau jadi negara maju nih. Betul. Ketika seluruh masyarakat Indonesia sejahtera, tentunya nanti tingkat konsumsi listrik pun akan naik. Produktivitas makin naik seperti itu. Iya. Yang tadi sisa 900 bisa terjual ya. Iya, betul. Karena kalau itu jadi cadangan kan tidak tergunakan itu Pak. Iya, betul Pak Yudi. Oke. Ya, Pak Adi, ini menarik sekali obrolan kita tentang listrik ya di Sumsel Jambi, untuk Sumsel Jambi Bengkulu. Siap. Ya, mudah-mudahan kita bisa sambung pada obrolan selanjutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bisa mengisi podcast ini Pak Yudi. Siap. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kami dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi Bengkulu. Salam, saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Salam Tribun.